Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Pram di tatap muka yang ke-13 untuk mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Kita akan membahas pembangunan ekonomi pertanian. Pembangunan ekonomi pertanian. Pembangunan ekonomi pertanian merupakan grand strategi pembangunan sentra agribisnis. Dan juga merupakan bagian dari rencana strategis pembangunan yang berisikan kebijakan dan program dan merupakan harapannya menjadi komitmen bersama. Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi, peran pertanian pada pembangunan di Indonesia sangat strategis. Yang pertama adalah pemasok bahan pangan, pemasok bahan baku, sumber pendapatan nasional, sumber devisa, dan sumber investasi. Sedangkan kontribusi sektor pertanian tentunya adalah fungsi pelestarian lingkungan, fungsi pasar yang potensial untuk sumber pendapatan, tenaga kerja, akumulasi kapital atau akumulasi modal ya, bahan pangan serat, sumber investasi, dan bahan pangan industri. Ya, pembangunan ekonomi yaitu merupakan sektor pertanian sebagai ibu dari pembangunan ekonomi. Ya, di dalam pembangunan ekonomi yang merupakan artinya menjadi sangat sentral ya sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi, di mana pembangunan sektor non pertanian ya itu didorong oleh sektor pertanian karena penyedia bahan baku salah satunya tadi ya, itu mendorong menciptakan pembangunan non pertanian atau non agriculture. Di sini akan saling mempengaruhi. Dimana kalau terjadi pembangunan sektor non pertanian, di situ ada pergerakan ekonomi, dan juga pergerakan ekonomi juga disupport dari sektor pertanian. Ya, pembangunan sektor non pertanian mensupport sektor pertanian dalam hal penyerapan tenaga kerja, bahan baku dan lainnya. Itu bagaimana sih peran sentral pembangunan pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi. Nah, kita ketahui bersama mengapa ekonomi di Indonesia cukup tertinggal dibanding negara-negara yang lain ya. Ya, pendapatan per kapita per US dollar per kapita Indonesia ya masih cukup rendah dibanding Malaysia ya. Mungkin bandingannya dengan Thailand aja masih tinggian Thailand, apalagi Korea Selatan ya. Ini bagaimana perbandingan pendapatan per kapita dari beberapa negara di ASEAN. Ya, angkatan kerja di pedesaan ini merupakan input yang sangat bagus untuk menciptakan peluang kerja di pedesaan, sehingga harusnya memang berbasis pada industri-industri di pedesaan, di mana industrialisasi pertanian berbasis value added itu sangat penting sekali, sehingga memang diharapkan one village one product di Indonesia itu segera tercapai, sehingga pembangunan pertanian khususnya di pedesaan itu cukup bagus, sehingga ada pengembangan industrialisasi pertanian yang kita bahas di tatap muka yang ke-12 kemarin ya. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia hanya bertumpu pada sektor pertanian tanaman pangan ya, tanaman pangan khususnya padi dan jagung, kedelai gitu kan ya. Kalau lainnya cukup sedikit ya. Nah, di sini karena tenaga kerja, support tenaga kerja, angkatan tenaga kerja itu adalah penyerapan tenaga kerja sektor pedesaan itu rendah karena banyak tenaga kerja yang tua, berarti keluar dari urbanisasi, akhirnya kini ke urbanisasi atau migrasi, pindah ya dari desa pindah ke kota begitu, dan juga penyerapan sektor pertanian pangan itu cukup rendah juga. Dari di sini memang kelihatan sekali sumbangsihnya terhadap dokumen-dokumen atau data-data yang tidak mendukung terhadap pembangunan pertanian, satunya kemiskinan, pengangguran gitu kan, produktivitas tanaman rendah dan lainnya. Itu adalah dampak dari sebuah SDM yang rendah karena memang tidak ada support yang cukup untuk sektor pertanian. Roadmap atau peta jalan pembangunan ekonomi di Indonesia naik ya, mestinya harusnya naik, dimana data awal itu adalah industri di pedesaan itu harus kuat, harusnya industri di pedesaan harus kuat, agribisnis non pertanian tanaman pangan itu harus berjalan, non pangan ya mungkin menjadi buah-buahan atau mungkin tanaman obat-obatan itu menjadi harus lebih bagus lagi.
dan juga peningkatan pertanian tanam pangan. Ini menjadi basic untuk meningkatkan pembangunan ekonomi karena menjadi ibu dari pembangunan ekonomi, yaitu sektor pertanian. Harapannya kalau ini bagus naik, itu industrialisasi pertanian itu berkembang. Ini makanya bulatannya dibuat besar, ini kan kecil ya. Agribisnis dan pertanian juga berkembang, dan juga bagaimana agribisnis pertanian tanaman pangan juga berkembang juga. Artinya kalau naik mestinya lebih bagus lagi. Rencana pembangunan pertanian itu adalah kita lihat harus melihat dari analisis lingkungan yang strategis, arah dan pembangunan pertanian yang jelas, visi misi, tujuan dan juga sasaran, dan program kerja yang real, baik itu program tahunan atau program bulanan pun juga harus real. Jadi tidak bisa berbasis pada proyek yang tidak berkelanjutan begitu. Ini adalah satu peta atau analisis SWOT ya. Ada peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Nah, diharapkan kuadran 1 ini adalah strategi agresif. Ya, harapannya di sinilah harapannya, karena di sini mengkombinasikan antara peluang dan kekuatan. Nah, di peluang dan kekuatannya harus berkembang supaya naik, yaitu kuat ya, supaya peluangnya besar, sehingga ini adalah strategi yang agresif. Harapannya seperti ini. Kalau di kuadran 2 ini adalah peluang dan kelemahan, ini mestinya juga harus dihindari, dikecilkan, dinolkan. Kelemahan dan juga ancaman di sini kuadran ketiga atau strategi defense, strategi bertahan begitu, strategi bertahan. Sedangkan ya kekuatan dan ancaman ini adalah strategi diversifikasi. Artinya penganeka-ragaman pangan, penganeka-ragaman bahan-bahan yang sudah ada itu harus dimaksimalkan sedemikian rupa yang berbasis pada produk-produk pertanian. Misalnya tanaman apel bisa dibuat sirup buah, bisa keripik buah dan lainnya. Ini harapannya seperti itu. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana mengombinasikan antara peluang dan kekuatan. Ini menjadi strategi yang agresif atau mungkin yang lebih mendorong untuk percepatannya. Ya, fokus perhatian dalam pembangunan pertanian adalah masa depan petani. Ya, masa depan petani harus sejahtera. Yang kedua, masa depan daya saing dan bisnis pertanian harus bagus, harus meningkat. Masa depan nilai tambah sektor pertanian juga harus meningkat. Masa depan kelestarian sumber daya pertanian juga harus terjaga. Dan juga ketahanan pangan harus kuat. Ini adalah satu pilihan model bagaimana pembangunan sektor pertanian ya, pembangunan sektor pertanian. Ya, di sini ada industrialisasi pertanian, ini menjadi salah satu pemicu atau inputnya, berkembang ke outputnya atau inputnya kegiatan ekonomi sektor lain dan kegiatan ekonomi sektor lain. Ini menyamping ke kiri dan ke kanan. Kalau industrialisasi sektor pertanian ke ekonomi sektor lain ya bisa menjadi forward effect dan juga ke belakang atau menjadi backward effect. Harapannya sektor pertanian bisa ke kiri dan ke kanan, baik itu menjadi outputnya atau menjadi inputnya. Mengabdi pada petani, mengabdi pada kemanusiaan. Terima kasih. Petani sebagai pahlawan dan pejuang pangan. Terima kasih. Semoga tatap muka yang ke-13 ini bermanfaat untuk kita semua. Tatap muka ke-13 tentang pembangunan ekonomi pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.